Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, Bagong John akan mereview sebuah film dari jagat sinema Bumi Langit season pertama yang berjudul Gundala. Film garapan dari Joko Anwar kali ini jauh dari kata horor yang telah menjadi ciri khasnya, namun dia tetap memasukkan aktor langganan seperti Taras Basro di film kali ini. Kan Jakarta ini San, ntar juga satu negara hancur pada bunuh-bunuhan. Oke, baiklah, tanpa banyak pembahasan di awal, amankan jaringan kalian, santai sejenak, dan inilah alur ceritanya. Kisah dibuka dengan seorang anak kecil yang tengah berlari mengejar sang ayah. Dia bernama Sancaka, yang mana sang ayah dan teman-temannya tengah berjalan menuju pabrik tempat mereka bekerja. Namun kali ini mereka melakukan demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah dan juga untuk meminta gaji yang belum dibayarkan oleh pabrik. Biarkan kami masuk atau kami masuk dengan paksa. Sesampainya mereka di depan pabrik, ternyata di sana telah dijaga oleh pasukan anti huru-hara. Karena mereka memaksa masuk, akhirnya kericuan tak dapat dihindarkan. Namun tak beberapa lama kemudian, manajer pabrik memanggil perwakilan dari para karyawan untuk masuk ke dalam pabrik. Di sini ayah Sancaka berpesan kepada dua orang perwakilan buruh untuk berbicara sesuai apa yang telah mereka sepakati. Ketika keduanya masuk, mereka pun membubarkan diri masing-masing. Sesampainya di rumah, ayah Sancaka memberi nasihat kepada dirinya. Jika kita membiarkan ketidakadilan di depan mata, itu sama halnya kita bukan manusia. Di sini juga dijelaskan bahwa Sancaka sangat takut terhadap petir. Maka dari itu ibunya menyuruh agar Sancaka menutup pintu jendela, dikarenakan saat itu di luar sedang terjadi hujan lebat. Beberapa hari kemudian, seluruh karyawan yang dipimpin oleh ayah Sancaka kembali ke pabrik, karena dua orang perwakilan dari para buruh belum juga kembali ke rumah. Sedangkan di sisi lain, Sancaka bersama ibunya mengunjungi salah satu rumah karyawan yang belum pulang. Namun hal tak terduga ditemukan, yang mana ibu Sancaka melihat salah satu dari dua perwakilan buruh tengah berada di dalam rumah tersebut. Mengetahui hal itu, ibu Sancaka bergegas menyusul ke pabrik diikuti Sancaka, karena dia paham sang ayah Sancaka telah dijebak. Akan tetapi di tengah perjalanan sang ibu jatuh dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bapak mereka dijebak. Pergi Sancaka, bapakmu dalam bahaya. Lantas ia menyuruh Sancaka untuk segera menemui ayahnya untuk memberitahu bahwa sang ayah dalam keadaan bahaya. Namun lagi-lagi baru akan bertemu sang ayah, tiba-tiba hujan deras turun, dimana kita tahu Sancaka sangat takut terhadap petir. Akan tetapi Sancaka tetap berusaha memanggil sang ayah meskipun tak terdengar. Di saat bentrokan terjadi, ternyata sang ayah ditusuk oleh salah satu temannya sendiri, yang membuat ayah Sancaka meninggal saat itu juga dikarenakan kehabisan darah. Melihat kematian sang ayah, Sancaka murka dan mengambil salah satu tameng di sana dan berteriak. Kemudian tameng itu pun hancur dan Sancaka terpental, yang membuat dirinya tak sadarkan diri. Ketika para penjaga hendak menolongnya, justru mereka semua terpental karena petir yang berada di tubuh Sancaka. Semenjak kematian sang ayah, ibu Sancaka memutuskan untuk keluar kota mencari pekerjaan. Dia mengatakan kepada Sancaka bahwa dia akan segera pulang. Akan tetapi di hari berikutnya saat Sancaka pulang sekolah, ternyata sang ibu belum juga kembali ke rumah. Hari demi hari dilalui Sancaka tanpa seorang ibu. Lebih parahnya, beberapa hari ini terjadi hujan bercampur petir yang menyebabkan Sancaka demam tinggi. Di pagi hari berikutnya, istri teman ayahnya mengantarkan sebuah makanan untuknya. Namun Sancaka yang masih diselimuti kebencian kepada wanita tersebut, ia pun menendang rantang makanan di hadapannya. Hari demi hari, bahkan minggu demi minggu, hidup sendirian harus dialami Sancaka. Ia memutuskan untuk pergi menggelandang. Suatu ketika dia dikejar segerombolan bocah karena dia telah mencuri. Saat Sancaka ingin dikeroyok, datanglah seorang remaja bernama Awang yang menolongnya.
Dengan ilmu bela diri yang dimiliki Awang, ia mengajarkan kepada Sancaka agar suatu saat Sancaka bisa menjaga diri tanpa merepotkan orang lain. Setelah ilmu bela diri dikuasai oleh Sancaka, lantas Awang mengajak Sancaka untuk pergi ke Tenggara. Namun saat kereta lewat, Sancaka justru tertinggal. Kemudian dengan teriakan, Awang berpesan kepada Sancaka agar jangan pernah percaya terhadap orang lain. Singkat cerita, Sancaka kecil telah berubah menjadi seorang dewasa dan bekerja sebagai security di sebuah pabrik percetakan. Saat dia kembali ke rumah, Sancaka tak sengaja melihat seseorang yang sedang dipalak. Namun dia pergi begitu saja karena dia tak ingin mencampuri urusan orang lain. Sesampainya ia di kamarnya, Sancaka mendengar suara petir dan ia pun masih ketakutan lantas menutup jendela. Di sisi lain terdapat sebuah acara yang dihadiri oleh anggota dewan yang salah satu diantaranya adalah dewan yang bernama Dirga bersama dua orang koleganya bernama Fahri dan Ferry. Di tengah perbincangan datanglah seorang mafia bernama Pengkor. Saat Pengkor mengajak bersalaman Dirga, Dirga enggan bersalaman dengan seorang mafia. Sesaat setelah Pengkor pergi, Bahri menceritakan masa lalu Pengkor, di mana ayahnya merupakan pengusaha kaya raya yang harus mati terbunuh karena difitnah. Setelah rumahnya dibakar, Pengkor kemudian dititipkan di salah satu panti asuhan yang terkenal kejam, dengan harapan Pengkor akan mati di dalam panti asuhan tersebut. Akan tetapi Pengkor justru menyusun rencana dengan semua teman-teman yang ada di dalam panti asuhan tersebut, membunuh dan menghabisi para pengasuh di dalamnya. Dengan begitu seluruh harta warisan sang ayah jatuh ke tangan Pengkor. Kemudian Pengkor menyekolahkan anak-anak panti asuhan di sana sampai menjadi orang yang sukses dan nantinya akan menjadi anak buah Pengkor. Di sini Dirga sedikit was-was dan ketakutan akibat cerita dari Bahri tentang Pengkor. Dia takut akan terjadi sesuatu yang menimpa dirinya dan keluarga. Dan benar saja, sesampainya dia di kamar hotel seperti ada yang mengikuti dirinya. Saat dia menengok ke lorong, tiba-tiba Dirga terkena hipnotis oleh salah satu anak buah Pengkor. Di alam bawah sadarnya, Dirga terikat di sebuah kursi di dalam sebuah ruangan, di mana tali yang mengikatnya terhubung pada keluarganya yang tergantung di luar gedung. Sesaat kemudian, Pengkor datang dan mengatakan bahwa dia hanya ingin berbuat baik. Akan tetapi, karena sikap dan keangkuhan Dirga membuat Pengkor sakit hati. Kemudian dia pun menjatuhkan keluarganya keluar gedung. Tapi apa kamu sudah belajar dari... Dirga yang berusaha menyelamatkan keluarganya pun berlari keluar gedung. Namun pada kenyataannya justru Dirga sendiri yang berlari melompat ke luar gedung, yang membuat dirinya harus mati saat itu juga. Setelah mendengar pesan dari Pengkor, Selama kita hidup tetap ada penyesalan. scene berlanjut di tempat tinggal Sancaka, di mana saat itu dia tengah terbangun dari tidurnya karena mendengar pintu tetangga sebelah sedang digedor-gedor oleh dua orang preman. Lantas Sancaka pun membantu tetangganya tersebut yang tak lain adalah seorang wanita bernama Wulan, hingga kedua preman tersebut kabur melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, mulai dari saat itu Sancaka mendapat masalah. Terlebih saat dirinya berjaga di sebuah pabrik, dia didatangi para preman yang tadi ia kalahkan. Namun kali ini ia datang membawa banyak gerombolan, yang membuat Sancaka harus kalah dan menjadi bulan-bulanan di tangan mereka. Terlebih telinga Sancaka sempat dilukai menggunakan sebuah pisau sebelum dirinya dilempar dari atas gedung. Di momen ini pertama kalinya Sancaka disambar oleh petir, dan justru karena sambaran petir tersebut Sancaka mendapat kekuatan dan memulihkan tenaganya. Di keesokan pagi berikutnya ternyata Sancaka telah berada di tempat tinggalnya, yang lagi-lagi harus terbangun dan dikagetkan suara pintu yang digedor dari luar. Ternyata itu adalah wanita yang kemarin ia tolong menitipkan adiknya yang bernama Teddy kepada Sancaka.
Di kantor pemerintahan terlihat Ferry dan Bahri sedang berbincang. Tiba-tiba Pengkor datang bersama ajudan dan anak buahnya mengucap bela sungkawa atas kematian Dirga, di mana Ferry curiga bahwa semua ini adalah ulah dari Pengkor. Sedangkan Bahri sebenarnya sudah tahu akan hal tersebut, tapi dia lebih memilih diam dan mengingatkan Ferry agar tidak berbicara sembarangan kepada Pengkor. Setelah selesai menemui Ferry dan Bahri, Pengkor menyuruh anak buahnya untuk segera mengurus kerusuhan yang terjadi di pasar, karena dia telah memiliki rencana besar untuk memperluas daerah kekuasaannya. Sedangkan di sisi lain gudang beras disabotase oleh sekelompok anggota, di mana setiap anggota tersebut menyuntikkan sebuah serum berwarna hijau di setiap karung beras yang akan diedarkan di masyarakat. Siang hari ketika Sancaka hendak bekerja, dia melihat Teddy yang duduk sendirian. Karena kasihan, dia pun berencana mengantarkan Teddy ke tempat Wulan. Udah makan belum dia? Terus nggak bisa beli. Dalam waktu yang hampir bersamaan, datanglah para preman di pasar tersebut yang sama-sama kaget melihat Sancaka yang masih hidup, bahkan tak terluka sedikit pun. Kemudian perkelahian kembali terjadi. Kali ini Sancaka dibuat terheran dengan dirinya sendiri. Dari tangannya keluar sebuah kilatan petir yang membuat para preman harus terpental. Akan tetapi saat dia ingin mengulang kembali, kilatan petir tersebut tak muncul kembali dari tangannya. Akhirnya dengan tangan kosong para preman tersebut dihabisi sendirian oleh Sancaka. Sancaka yang kembali ke tempat kerja langsung diobati teman kerjanya yang bernama Pak Agung, di mana Sancaka menceritakan bahwa dia telah mengalahkan 30 orang preman sendirian. Lagi-lagi para pedagang mendatangi tempat kerja Sancaka untuk meminta tolong kepada dirinya. Dengan kekuatannya para preman akan bisa dikalahkan. Akan tetapi Sancaka menolak permintaan tersebut karena dia bukanlah seorang pahlawan seperti yang para pedagang dan Wulan katakan. Singkat cerita, sepeninggalan Wulan dan para pedagang, pasar yang mereka lindungi sudah hangus dibakar oleh para preman, hingga tak ada yang tersisa sedikit pun. Melihat hal tersebut, Sancaka luluh dan berniat ingin membantu para pedagang, dan mulai mencari tahu penyebab kenapa dirinya menjadi kuat. Salah satunya dengan cara dia keluar gedung agar tersambar oleh petir. Coba, apa yang bikin kamu takut? Di pagi hari, Wulan mendapat kabar bahwa yang bertanggung jawab atas pembakaran pasar adalah Ganda Hamdan yang merupakan seorang anggota pemerintahan sekaligus anak buah dari Pengkor. Mendengar berita tersebut, Wulan, Sancaka, dan para pedagang mencari tahu keberadaan Ganda Hamdan. Namun justru mereka dikejutkan dengan keracunan massal yang dialami oleh ibu-ibu hamil akibat mengkonsumsi beras yang telah terkontaminasi formula hijau. Di mana serum yang telah masuk ke dalam tubuh ibu hamil akan mengakibatkan anak yang dikandungnya kelak lahir menjadi seorang yang tidak memiliki moral. Di lain sisi, Sancaka tengah berniat ingin menghabisi para preman pasar, namun dari belakang dia ditusuk salah satu preman, kemudian mengambil darah dari Sancaka. Akibat kejadian tersebut, Sancaka membuat kostum agar jati dirinya tidak diketahui siapapun. Terlebih, dia juga membuat sepasang antena di kedua telinganya agar bisa digunakan untuk menyerap petir. Di malam hari berikutnya, Gundala pertama kali muncul dengan sebuah kostum, di mana dia berhasil menghabisi para preman yang saat itu dia temui. Di sini kita akan diperkenalkan dengan karakter misterius anak buah Pengkor. Sebut saja dia si botak dan si brewok yang tengah menggali sesuatu di dalam tambang. Kemudian si botak mengatakan kepada si brewok bahwa sejatinya leluhur mereka tahu kepada siapa mereka berpihak nantinya. Keluargaku adalah orang-orang yang selamat, karena kami tahu harus setia kepada siapa. Aksi keji diperlihatkan anak buah Pengkor yang lain, di mana mereka menghabisi satu persatu anggota pemerintahan yang tidak setuju dengan didistribusikannya obat penawar, salah satunya Ferry.
Sedangkan saat Bahri ingin dibunuh, Gundala datang tepat waktu yang membuat anak buah Pengkor memilih mundur. Setelah kembali ke rumah, Sancaka dikejutkan dengan penjelasan Mulan bahwa sebenarnya dia kenal baik dengan ibunya saat dia berada di Tenggara. Namun saat dirinya pergi, sang ibu jatuh sakit, sedangkan saat dia pulang, di rumah tidak menemukan Sancaka kecil. Mendengar penjelasan tersebut, Sancaka berniat ingin mencari tahu keberadaan ibunya di Tenggara. Namun saat dirinya akan pergi, dia mendapat telepon dari Bahri. Hanya dia yang bisa menghentikan distribusi obat itu. Ternyata obat penawar yang sekarang dikirimkan merupakan obat yang jauh lebih berbahaya, karena perusahaan yang membuat penawar tersebut adalah anak buah Pengkor, dalang dari semua masalah yang terjadi. Dengan kata lain, jika obat tersebut dikonsumsi, maka bayi lahir akan dalam keadaan cacat. Tak lama kemudian, Pengkor dan anak buahnya datang ke pabrik tempat Sancaka bekerja. Mereka berniat ingin membunuh Sancaka saat itu juga. Kemudian adegan fighting antara Gundala dan anak buah Pengkor ditunjukkan. Namun saat Gundala mengejar Pengkor ke lantai atas, di sana anak buah Pengkor telah menyekap Wulan, Teddy, dan Pak Agung. Beruntung saat itu alat penyerap petir Gundala berfungsi dengan baik dan satu persatu anak buah Pengkor dihabisi oleh Gundala. Sedangkan Pengkor mati di tangan Bahri dengan sebuah tembakan. Kemudian Gundala menanyakan kepada Bahri di mana dia bisa menemukan serum penawar tersebut. Kemudian Bahri mengatakan bahwa ada satu mobil yang masih ada di perjalanan. Maka dari itu Gundala mengejar mobil tersebut. Namun naas, saat mobil tersebut ingin diberhentikan, sopir menembak Gundala yang membuatnya harus terjatuh. Namun mobil tersebut seketika terbalik karena hempasan selendang dari Sri Asih. Lantas Gundala mengambil beberapa serum, kemudian di sisi lain, si Botak dan si Brewok membuka kotak kaca yang dibawanya menggunakan darah dari Gundala. Dan ternyata itu adalah kepala dari Kiwilawu yang akan disatukan dengan tubuhnya yang berada di balik tembok. Setelah Kiwilawu bangkit, si Botak mengatakan dengan bahasa Jawa Kawi bahwa sosok Gundala telah muncul. Sujarah hadiah Sopotika Gundala. Kemudian film pun berakhir. Bagi yang penasaran dengan sosok Sri Asih, link bisa dilihat di deskripsi. Suwun.